Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan serta diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bisa merasakan bahwa sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Kesempatan itu nikmat yang sangat luar biasa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesakitan, dengan rasa sakit. Salah satu sebelum kita diuji dengan sakit gigi. Jadi seluruh anggota kita, mulut kita merintih sakit dan anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Kita menyebut ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita sakit, baru merasakan bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ada dua kenikmatan yang sering terlupakan dari umat kita Nabi Muhammad SAW, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu, dua nikmat sehat. Jadi mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan kesehatan ini dalam rangka menjaga ridha Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah mahdhur maupun ibadah yang ghairu mahdhur. Ibadah mahdhur kita gunakan kesehatan kita dengan sholat berjamaah dengan semaksimal mungkin, ikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat berjamaah di masjid. Kita gunakan tilawah Al-Quran di masjid ataupun di rumah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran. Kata Nabi kita Muhammad SAW, terangilah rumah-rumah kalian, nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran, dengan tilawah Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran ini kelak di yaumul kiamah akan memberikan pembelaan, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian semuanya itu Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu ya'ti yaumil qiyamah, datang kepada kalian pada hari kiamat, datangnya apa? Syafi'an, memberikan pembelaan, memberikan pertolongan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala pada siapa? Ashabi. Di ashabi itu siapa? Ahlul Quran, ahli Al-Quran, sahabat Al-Quran, yaitu orang-orang yang ketika hidup di alam dunianya rajin gemar membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, segala sesuatu kita tidak boleh iri. Tidak boleh iri kepada segala sesuatu kecuali di dalam dua hal. Jadi kita Muhammad SAW, kita tidak boleh iri kepada milik orang lain, kepunyaan orang lain, harta benda orang lain, jabatan orang lain, apapun itu kita tidak boleh iri. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, kita boleh iri kepada dua hal orang yang boleh kita iri. Yang pertama, kita boleh iri kepada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Dia gunakan siang malam untuk membaca Al-Quran Karim. Kita boleh iri. Yang kedua, kita boleh iri orang yang diamanai oleh Allah harta benda, tapi harta bendanya itu digunakan baik siang baik malam untuk jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh iri kepada kedua orang ini, sehingga kita ada perlombaan,
kita bisa baca Al-Quran, dia bisa Al-Quran. Harus kita berlomba-lomba karena dalam rangka untuk fastabiqul khairat, untuk mencari keridhaan Allah SWT. Jadi dua orang inilah yang kita boleh iri kepadanya. Yang pertama, orang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan tilawah Al-Quran, yang gunakan waktunya malam siang untuk senantiasa tilawah Al-Quran. Kalaupun nggak bisa kita siang malam, kita harus punya jadwal. Ataupun habis subuh, ataupun habis zuhur, kita dawamkan, kita istiqomahkan. Karena sesuatu amalan yang baik itu amalan yang konsisten, istiqomah terus menerus. Afdhalul a'mal adwamuha wa ikhtiara. Sebaik-baik amal adwamuha, dawam terus menerus. Wa ikhtiara, meskipun sedikit. Nah, kita sama niat setelah ini kita nanti setelah selesai sholat subuh terus baca Al-Quran selama 1 lembar, udah tutup Astagfirullahaladzim, terus setiap hari subuh. Amaliyah itulah yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada kita sehari baca 2 juz, 1 juz, tapi besoknya nggak baca. Tapi lebih baik amaliyah yang sedikit tapi konsisten. Karena kita tidak tahu pada saat Israel mencabut nyawa kita dalam kondisi apa, tidak tahu. Makanya kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, untuk beramal saleh wa amilus shalihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, terus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan kepada kita kaitannya dengan sholat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian, shallu kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita hidup di zaman yang tidak melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah Nabi adalah generasi para sahabat. Generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in. Generasi para tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian generasi ulama-ulama sampai saat ini. Nabi mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara takbir, itu diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir itu adalah bagian dari rukun. Sesuatu yang rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita sama angkat tangan nih. Angkat tangan punya apa? Angkat tangan itu sunnah. Meskipun kita nggak angkat tangan, tapi kita takbir, itu sudah memenuhi rukun daripada sholat. Tapi ketika kita angkat tangan, tidak mengucapkan takbir, tidak sah sholat kita, karena rukun sholat diawali dengan takbir. Terus kaifiyahnya kita disuruh merapatkan. Makanya sering imam mengajak pada para jamaah untuk merapatkan saf-saf yang kosong diisi, supaya setan tidak masuk sholat bersama kita. Jadi bapak-bapak, sholat
Setan itu ketika adzan pergi. Setelah selesai adzan datang lagi. Ketika qomat pergi. Ketika selesai datang lagi. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tetap dijaga sholatnya, mengikuti ittiba pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selaku orang-orang yang beriman yang sudah pernah mengaji, yang mungkin sering mengaji, kita hadir di majelis-majelis ta'lim. Masalah sholat ini adalah masalah yang benar-benar ditekankan, karena sholat ini adalah amaliyah yang nanti akan pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amaliyah-amaliyah yang lainnya. Makanya perlu ditekankan kaitannya dengan sholat. Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu menyuruh menekankan untuk sholat berjamaah, karena supaya kita ada nilai lebihnya, nilai tambah daripada sholat sendiri. Seperti gambaran rasionalnya ketika kita beli kacang kiloan, kuintalan, itu berbeda. Ketika kita beli kuintalan itu artinya ada daunnya campur, ada tanahnya dikit campur, ada yang nggak bagus. Tapi ketika kita memilih bijian untuk bibit, pasti lebih bagus. Itu artinya apa? Sholat berjamaah itu akan mengisi sesuatu yang di antara saudara-saudara kita yang kurang. Kesempurnaan di dalam rukunnya, kesempurnaan dalam kaifiyahnya. Dalam keutamaan, kenapa Nabi menyuruh menekankan untuk sholat berjamaah? Karena fadilah tadi untuk supaya Allah sayang kepada hambanya, mendapatkan nilai yang banyak. Karena umur umat baginda Nabi kita Muhammad SAW ini pendek-pendek, tapi nilai yang pendek ini mendapatkan karunia yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah-amaliyah yang ditingkatkan tadi, dilipat gandakan tadi. Baik bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan sholat. Ketika sholat yang shaf yang pertama sudah penuh, baru shaf yang kedua, yang shaf kedua juga begitu. Yang pertama di belakang imam, jangan di sebelah kanan, sebelah kiri. Itu tata cara bagaimana kita sholat berjamaah. Yang datang shaf yang kedua sudah bagian, shaf pertama sudah penuh, shaf yang kedua memulainya dari belakang imam. Lalu selanjutnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu adalah kaifiyah daripada tata cara kita melaksanakan sholat berjamaah. Makanya kita harus mengikuti kepada Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus kita mengikuti bagaimana cara ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita sudah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Bagaimana sih bukti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam keseharian kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kecintaan
hidup di alam dunia itu sebagai wakil Allah. Kajian yang lalu sudah disampaikan oleh kita Ustaz Amin bacakan dari tafsir Al-Quran bahwasanya khalifatullah. Jadi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam dunia ini, untuk menjaga alam dunia ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Semoga kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin. Bahwa sadar saya ini menjadi seorang pemimpin adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sadar bahwa ini adalah amanah, maka dia akan pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dia genggam, dia gigit dengan gigi gerahamnya. Artinya dia konsisten dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah amanah, dia menjadi khalifatullah, menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Pemimpin kecil kita selaku rumah tangga, kepala rumah tangga. Jadi kita menjadikan orang-orang yang dalam naungan kita, orang-orang yang ahli kita, istri dan anak-anak kita, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita pimpin ini kita ingatkan kepada Allah. Kita tunjukkan kepada kebenaran. Ketika kita diamkan, kita tidak arahkan orang-orang yang kita pimpin dalam lingkup kecil kita kepada keluarga, maka kita kelak di yaumul kiamah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Itu yang lingkup kecil, apalagi lingkup yang besar. Semakin besar lingkupnya, semakin besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Semakin besar pertanggungjawabannya, tentunya semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya bahwa ada 7 golongan, yang salah satu dari 7 golongan ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang menunjukkan orang yang dipimpinnya ini dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ke-7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah pada saat itu sama al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Ini sudah saya katakan, pemimpin yang kecil adalah kepala rumah tangga. Adil itu apa? Adil adalah mengingatkan kepada sesuatu yang hak dan mengingatkan kepada sesuatu yang batil, mencegah dari sesuatu yang batil. Itu adil. Ketika kita selaku kepala rumah tangga tidak mengingatkan istri kita, anak-anak kita, tidak mengenalkan kepada agama, tidak mengenalkan kepada Tuhannya, dan tidak mencegah kepada kemungkaran, maka kita kena dosa. Kita tidak berbuat adil kepada, meskipun setiap harinya kita cukupi dengan jasmaninya, kita penuhi makan minumnya, sandang papannya, rumahnya, kendaraannya kita cukupi. Tapi ketika kita tidak kenalkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kita tidak cegah kepada hal-hal yang murkai oleh Allah, maka kita berbuat zalim kepadanya. Artinya kita tidak berbuat adil kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyaqqul masyarakat yang ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda pada usia 40, 30 sampai tua pemuda. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Dia ingin senantiasa sholat berjamaah, dia ingin senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan tilawah, dengan tahmid dan lain sebagainya, dengan kegiatan-kegiatan yang baik, sosial, bukan hanya keagamaan, tapi membawa nilai-nilai kebaikan pada sesama. Kemudian warajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang laki-laki yang menjalin persahabatan, yang menjalin pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Bukan berteman karena dia kaya, bukan berteman karena dia punya jabatan dan kedudukan, tapi temannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun da'atu imra'atun dzat mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum, diajak berbuat maksiat, diajak berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik jelita, seorang perempuan yang punya jabatan, pangkat, punya harta, tapi justru seorang laki-laki ini mengatakan faqala inni akhafullah. Dia tidak mau, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya takut murkai Allah, saya takut adabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang orang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang mensedekahkan sebagian hartanya, digambarkan dia mensedekahkan dengan tangan kanannya, tapi seakan tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia mensedekahkan hartanya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dianggap dermawan, bukan ingin dianggap orang baik, tapi hanya semata-mata mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan payung Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun dzakara Allah khaliyan fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sepi,